Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla Dzikruhu yang memberikan kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali. Di antara nikmat yang kita terima dari Allah hari ini adalah nikmat dimudahkan untuk sholat zuhur berjamaah. Kemudian nikmat berikutnya yaitu nikmat bisa belajar ilmu agama di tengah-tengah kesibukan kita, yang mana nilai belajar ilmu agama ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Jika seseorang mengetahui dan meyakininya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas sedikit tentang nikmat yang bernama waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berikan kita waktu. Allah berikan kita waktu, yang mana waktu adalah modal yang Allah berikan untuk hamba-hambanya agar mereka bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal saleh dan seterusnya dari kebaikan dan kebaikan. Dan waktu juga akan menjadi bumerang buat kita jika kita tidak mampu menjadikannya sebuah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kehidupan nyata ini, manusia berbeda-beda dalam memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada dirinya. Pemanfaatan waktu bergantung dengan pemahaman seseorang terhadap waktu tersebut, pemahaman seseorang terhadap nikmat yang bernama waktu. Kalau kita lihat dalam firman Allah yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7, Allah Ta'ala mengatakan ya'lamuna zahira minal hayatid dunya. Keumuman manusia menghabiskan waktu mereka untuk menguasai, menjadi tenaga ahli dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Keumuman manusia ini survei, ini riset, bukan dari makhluk, tapi riset ini dari pencipta makhluk, Allah. Kata Allah, keumuman manusia menghabiskan waktunya
di dunia ini untuk mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia ini. Coba Pak, kalau kita jujur, berapa lama kita belajar di TPA Pak? Berapa lama Mas? Kelas 6 tamat ya. Seakan-akan belajar agama sudah berhenti sampai di situ. Nyata enggak? Sekolah lanjut terus SD selesai, masuk SMP, SMA, S1, S2, S3. Tuh. Ngajinya udah selesai, tamat gitu. Hasilnya apa? Hasilnya kita sekarang. Sahih? Hasilnya kita sekarang. Terus mau kita adopsi lagi buat anak-anak dan cucu kita. Maka seharusnya kita mulai memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan di bumi ini. Ini yang meriset pencipta alam ini, pencipta alam semesta ini, yang mengatakan, yang kecewa kepada keumuman manusia. Habis. Saya dulu Pak ngajar TPA Pak, kurang lebih 10 tahun. Infak TPA itu berlebih kurang 10.000, 20.000, pernah 50.000 Pak satu bulan infaknya. Kemudian orang tuanya bilang kemahalan gitu. Terus akhirnya kami rapat, ya udah kita tiadakan infaknya. Yang datang eta-eta kene Pak. Infaknya udah nggak ada. Tadi 50.000 kemahalan. Akhirnya ya udah kita tiadakan infaknya. Yang datang siapa? Dia lagi. Orang-orang tertentu. Subhanallah. Dan gak pernah ada Pak, atau mungkin sedikit kalau tidak boleh dibilang gak pernah ada seorang yang protes biaya sekolah mahal, biaya kuliah mahal. Dicari gak duitnya Pak? Dicari gak? Dicari. Padahal dia mencari sesuatu yang akan dia tinggalkan. Sahih gak? Dia mau menghabiskan waktu untuk sesuatu yang akan dia tinggalkan. Ya. Lihat kelanjutan ayatnya, kata Allah, wahum anil akhirati hum ghafilun. Karena waktu kita udah habis Pak. Untuk apa? Untuk dunia. Sehingga belajar ilmu agamanya sekedarnya aja, sedapatnya aja, gitu ya. Ini Allah yang mengatakan wahum anil akhiratihum ghafilun. Keumuman manusia tidak bisa memanfaatkan waktunya untuk menjadikan dirinya hamba Allah yang bertakwa. Pak, kalau Bapak suka baca buku, ya, baca sejarah, coba Bapak baca sejarah Nabi Muhammad, sejarahnya para sahabat. Dulu ngabisin waktunya ngapain di sini? Di mana? Di dunia ini. Apa isi kegiatannya dulu waktu tinggal di sini? Di mana? Di dunia. Pak, pernah dengarkan lafaz radhiyallahu anhum wa radu'an? Lafaz ini untuk siapa? Sahabat Pak. Memang mereka prestasinya beda dengan kita. Prestasi kita hari ini bisa buat gedung setinggi ini Pak, alat secanggih ini Pak, kendaraan luar biasa,
kaleng-kaleng bisa terbang, Pak. Betul, Pak? Memang prestasi mereka tidak di situ, tapi prestasi mereka Allah abadikan dalam kitab suci dan terus dibaca sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Kan seharusnya sebagai orang muslim mengikuti itu prestasi. Kita pernah dengar, Pak, ma'ruf, Pak, sangat terkenal seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ini prestasi, Pak. Lafaz As-Siddiq ini sampai Allah sebut dalam Al-Quran. Kan seharusnya lafaz ini menjadi cita-cita orang muslim, menjadi cita-cita orang yang beriman. Seharusnya, idealnya. Kita kenal juga dengan sahabat Umar yang mendapatkan julukan Al-Faruq, prestasi yang akan terus disebut sampai hari kiamat, prestasi yang Allah banggakan. Kita kenal juga sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Allahu Akbar, Pak. Bukan tukang pemandi jenazah lagi, Pak, tapi malaikat, Pak, yang mandiinnya. Seorang sahabat bernama Hanzalah ikut perang dalam kondisi baru selesai junub, Pak. Dia baru hubungan suami istri, dia juga baru nikah, Pak. Kira-kira kita kalau jadi Hanzalah akan minta apa? Keringanan sama Nabi. Ya Rasul, baru nikah, baru ngerasain. Enggak, Hanzalah, Pak, tahu. Hanzalah ikut perang, Pak. Hanzalah salah seorang sahabat yang meninggal di medan perang. Istrinya bilang, Hanzalah belum mandi junub. Apa kata Nabi? Dia dimandikan oleh malaikat, Pak. Apa bukan prestasi ini, Pak? Sahabat Sa'ad bin Mu'ad, ketika dia meninggal dunia, itu arsy-nya Allah bergoyang, Pak, bergetar, mau menyambut ruh manusia yang soleh ini, Pak. Allahu Akbar. Kira-kira waktu mereka dengan waktu kita sama atau tidak? Sama. Waktunya eta-eta kene, sarwa kene, sama-sama 24 jam. Cuma pemanfaatannya, cuma ilmunya beda. Ilmunya beda, Pak. Tadi pagi saya antar istri, nggak tahu tanggal Masehi saya, Pak. Begitu masuk supermarket beli kebutuhan, mohon izin, Pak, untuk buka puasa nanti, itu ngantrinya panjang banget. Kata istri saya, sekarang tanggal berapa? Saya bilang, padahal sekarang tanggal 10 kan, Pak, ya? Rajab, Sya'ban. Enggak, sepi ya, tapi kok rame. Lihat handphone tanggal 2. Subhanallah, salah saya, Pak. Tapi sudah masuk. Untuk apa tuh orang belanja? Bekal, Pak. Bekal berapa lama? Sebulan ya, kurang lebih ya. Itu ada yang bawa 1 troli, ada yang bawa 2 troli. Kita isinya cuma 1 semangka, ya buat buka puasa nanti sore. Yang saya mau ambil pelajaran di sini, Pak, lihat, Pak, perjalanan hidup yang belum tentu hidup aja dia siapin, Pak. Betul nggak? Itu bekal sebulan. Emang pasti tuh dia hidup sampai bulan akhir itu? Sahih. Dia sepenuh itu dia dia persiapkan, Pak. Dia persiapkan. Bukan nggak boleh, Pak. Coba cara berpikirnya diperbagus, Pak. Kalau untuk hidup yang nggak pasti hidup aja begitu cara mempersiapkannya,
kan yang pasti kita hidup di alam barzakh. Emang ada ya? Di sini ada nggak yang nggak mampir di alam barzakh? Ada? Semuanya kita di situ. Berapa lama, Pak? Wah, Allahu alam kita ada di situ, Pak. Kalau akal ini berfungsi dengan baik, orang tuh akan rela capek, kehujanan, keringetan, kepanasan untuk bekal di alam yang panjang itu, Pak. Untuk hari-hari yang kita nggak tahu siapa yang akan nolong kita, Pak. Bapak dan saya sudah jadi seorang anak yang kadang-kadang lupa sama bapak dan ibu kita yang sudah meninggal. Dia nggak lagi nungguin transferan fulus-fulus kita, Pak. Dia lagi nunggu apa? Rabbighfirli wali walidayya. Sementara doa itu sebagian kita sudah melupakannya, padahal itu yang dia tunggu, padahal itu yang dia nantikan. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Nabi, kalau mau minta sama Allah Jalla Dzikruhu, mintalah anak-anak yang saleh, anak yang salehah. Pak, anak yang soleh itu nggak perlu diminta, dia tahu bapaknya butuh siapa, ibunya butuh siapa. Anak yang nggak soleh, bapaknya belum mati aja sudah ngitung waris, Pak. Kok Ustaz tahu? Sering. Ustaz, ini seandainya nih Ustaz ya, bapak saya meninggal, kakak saya 2. Bapak lu belum mati, kan secara tidak langsung dia ngedoain bapaknya meninggal. Ya salam, bapaknya belum meninggal, dia sudah hitung-hitungan waris. Bisa jadi dia yang ngitung, dia yang mati duluan. Allahu Akbar. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita adalah nikmat yang Allah berikan, yang seharusnya kita bisa keluar dari surat Ar-Rum ayat 7 ini, sebuah sindiran dari Allah untuk keumuman manusia yang mereka mengerti sampai akar-akarnya di semua lidi, yang elektronik, yang otomotif, dan seterusnya. Tapi mereka nggak faham bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Pak, saya yakin seyakin-yakinnya nggak ada orang sembarangan yang kerja di sini melalui proses betul nggak, Pak? Melalui screening sahih. Bagaimana kita nggak berpikir, kan mau menyerahkan sesuatu pada Allah ada screeningnya, Pak. Orang yang hidup bersama Nabi, sahabat, itu disuruh ulang sholatnya disuruh ulang. Kira-kira kalau Nabi hidup hari ini, sholat siapa di antara kita yang diterima? Kalau kita nggak pernah belajar sifat sholat Nabi, itu sahabat hidup, nabinya hidup. Kata Nabi apa? Sholli, ulang lagi sholatnya. Dia ulang, Pak. Setelah selesai sholat, dia datang lagi nemuin Nabi. Terus Nabi bilang apa? Ulang lagi sholatnya. Allahu Akbar, Pak. Kira-kira satu sahabat ini sama kita semua yang ada di bumi hari ini bagus mana, Pak? Bagus dia, Pak. Tapi dia disuruh ulang. Terus kita nggak memperhatikan bagaimana diterima sholat kita oleh Allah. Kita justru lebih memperhatikan bagaimana kita bisa bekerja di BEJ. Persiapannya luar biasa, Pak. Benar nggak? Antum inget dulu waktu ngelamar di sini gimana? Ketar-ketir tuh hati. Kenapa sholat biasa aja, Pak? Itu sholat baru satu ibadah, Pak. Kalau bahasanya kita orang dulu itu kalau mau ibadah rempong, ribet, kayak kata orang mah ribet persiapannya.
dari mulai pakaian, dari mulai minyak wangi dan seterusnya dan seterusnya. Untuk apa? Menghadap Allah. Pak, saya ngomongnya berat juga Pak, karena kadang saya juga melakukan. Kita kalau mau menghadap Allah itu kayaknya terlalu menyepelekan Pak. Dengan pakaian yang kita pakai aja jadi. Baru bangun tidur ke masjid lupa ganti baju ada Pak. Nggak ada ceritanya Pak mau kondangan pilih baju 1 menit 2 menit Pak. Sahih nggak? Ini udah nih kayaknya kemarin. Ada orang mau sholat begitu pilih bajunya. Padahal Allah yang kasih rizkinya. Tapi Allah diperlakukan seperti itu sama kita yang dikasih rizki oleh Allah. Terus Allah dapat apa adanya. Sementara manusia, makhluk dapat perlakuan yang luar biasa. Sahih Pak? Dari mulai pemilihan warna baju, minyak wangi, sepatu dan seterusnya. Tapi buat Allah apa yang kita persembahkan? Kecuali apa adanya, kecuali sekedarnya saja. Inilah buah dari kekurangan ilmu, buah dari jauh kita dari ilmu. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk memanfaatkan waktu ke depan kita. Pak, satu ayat dalam surah Hud ayat yang ke-6, Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pak, untuk rizki nggak perlu khawatir, nggak perlu ngerengek-rengek, nggak perlu nangis-nangis. Kalau mau nangis, nangis sama Allah. Ya Allah, ucapan terakhir la ilaha illallah, enggak, itu nangis Pak. Minta, Pak, saya mau tanya, ada nggak hari ini, nih bapak-bapak yang hadir di sini, yang pagi tadi minta makan sama Allah? Saya rasa nggak ada. Tapi udah makan belum? Sudah makan belum? Sudah. Kenapa? Pak, dunia ini diminta nggak diminta dikasih Pak. Tapi siapa yang tahu Pak ucapan ini la ilaha illallah nggak besok terakhir ninggalin dunia ini. Kalau mau nangis, nangis nih, minta ini sama Allah. Kan sudah lihat berapa banyak orang mati nggak bisa ngucapin ini kalimat. Sahih nggak? Bapak pernah menyaksikan orang mau meninggal? Ya subhanallah, ditalkin Pak, sulit. Ini mahalnya kalimat itu adanya di akhir usia manusia. Kalau hari ini sehat badan kita 2000 kali juga bisa Pak. Sahih enggak? Tapi di ujung usia kita udah lihat sama mata kepala kita sendiri, begitu sulitnya manusia mengucapkan lafaz ini. Nyata kita sudah talkin la ilaha illallah. Nah, subhanallah. Ini Pak, nilai kalimat ini, karena kalimat ini tidak diucapkan kecuali pengucapnya surga Pak. Kan gak mungkin orang yang masa hidupnya jauh dari Allah, ujung-ujungnya Allah kasih kalimat ini. Kita akan bilang Allah gak adil. Kan kita berjuang hari ini Pak, berdiam diri di masjid ini untuk itu Pak. Semoga Allah anugerahkan di akhir usia kita kalimat itu Pak. Kalimat la ilaha illallah, kalimat perpisahan terbaik. Kita mungkin ada yang melihat orang tuanya sendiri meninggal, kita talkin dan dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka tugas kita yang menyaksikan itu, anaknya mendoakan mereka Pak. Lihat Pak, Allah mengatakan seluruh yang diciptakan oleh Allah selama ada nyawanya, Allah yang jamin apanya? Rizkinya.
Tapi siapa yang tahu sepeninggal kita di sini, di alam barzah itu, apa yang akan kita dapatkan di situ? Kalau untuk 1 bulan ke depan yang belum tentu kita hidup saja, kita persiapkan dengan apa? Dengan sebaik-baiknya. Dan seharusnya untuk hari-hari, ribuan hari di alam barzah itu, Pak, yang kita nggak tahu, tidak ada, ayat ini tidak masuk ketika kita sudah meninggal dunia. Wa ma min dabatin fil ardi, yang mendapatkan jaminan rizki mereka yang masih punya nyawa. Tapi ketika nyawa kita hilang, selesai, Pak, kita nggak tahu. Maka kata Allah dalam Al-Quran, watazawwadu, iya, itu bekal untuk sebulan. Betul, bekal untuk sebulan. Tapi ingat kata Allah, watazawwadu, berbekallah. Kita di dunia ini punya bekal, harus punya bekal. Dan kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal terbaik untuk 1 bulan ke depan, untuk 1 tahun ke depan, dan untuk setelah kita meninggalkan bumi ini adalah takwa. Takwa adalah yang membuat seseorang bisa bahagia. Bahagia, saya tanya sama bapak-bapak yang ada di sini, bahagia soal rasa atau soal angka? Saya ulang pertanyaannya, Pak. Bahagia itu soal rasa atau soal angka? Pak, kalau bahagia soal angka, nggak ada orang kaya lompat dari jendela bunuh diri, Pak. Ada nggak orang kaya lompat dari bunuh diri? Stres, narkoba. Bahagia itu soal rasa, Pak. Bahagia soal rasa. Bagaimana kehidupan makhluk yang paling Allah cintai di bumi ini? Siapa, Pak? Nabi. Bagaimana beliau pernah hidup di bumi ini? Tadi saya bilang, baca sejarah, Pak. Nabi hidup berhari-hari kurma dan air putih, Pak. Itu prestasi dunianya. Tapi prestasi akhiratnya siapa yang bisa ngalahin, Pak? Maka inilah fungsi dari belajar ilmu agama. Semoga Allah memberikan kita semua taufik, bahwasannya waktu yang kita masih miliki ini adalah bekal untuk kita menghadap Allah. Dan jangan sampai waktu ini selesai dan selesai juga kesempatan itu, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-100. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Inilah penyesalan yang tidak akan pernah berharga. Semua kita nyesal, Pak. Hatta idza jaa ahadahumul mautu. Semua manusia yang berada di ujung usianya akan meninggalkan bumi ini. Semua, saya dan Bapak, akan berkata, Rabbirji'un, ya Allah, pulangin saya sebentar aja ke sini. Buat apa, Pak? Buat ngelamar lagi di BEJ? Buat jadi arsitek lagi? Buat jadi dokter lagi? Wallahi, baca tuh ayat, di ayat 100 Allah bilang, la'alli a'malu salihan. Ya Allah, beri kami kesempatan sebentar untuk apa? Beramal soleh. Hari itu akan menjadi nyata sesuatu yang gaib, Pak. Amal soleh ganjarannya gaib, Pak. Gaib, nggak nyata. Tapi hari itu amalan soleh ganjarannya jadi nyata. Dan hari itulah kita nyesel. La'ali a'malu salihah
fima taraktu, yang dulu sering saya tinggalin, yang dulu nggak saya kerjain. Pak, kalau amal soleh itu ganjarannya nyata hari ini, nggak ketampung Pak rumah-rumah Allah. Kan kita baca ayat pertama di awal-awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Amal soleh ganjarannya ghaib. Kalau amal soleh ganjarannya seperti gaji antum di sini, penuh nggak Pak? Gimana Pak? Penuh Pak. Hujan datang nggak? Ini datang. Panas datang nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada tuh. Kalau orang tahu dan meyakini apa yang tersembunyi dan akan ditampakkan sesudah matinya, la'alli a'malu salih. Na'udzubillah Pak. Allah berkata, kalla, nggak bisa, selesai. Waktu antum game over, selesai. Pak, jangan tunggu besok, hari ini Pak kita rubah gaya hidup kita. Besok belum tentu sampai. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong. Kata Allah, omong kosong. Itu cuman ucapan-ucapan yang diucapkan oleh lisan antum. Pak, sebelum kematian itu datang, sebagian kita pernah merasakan satu kondisi yang gak mungkin bisa dipecahkan kecuali oleh Allah. Kita nangis-nangis minta sama Allah. Sahih Pak? Misalnya lagi sakit, misalnya lagi gak punya duit, pokoknya lagi dalam kondisi yang tertekan, terus kita nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya akan taat padamu sesudah ini, saya akan jadi orang yang benar, saya akan sholat berjamaah tepat pada waktunya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah selesaikan masalahnya. Apa yang terjadi sesudah itu? Kita tinggalin lagi Allah. Makanya di ujungnya Allah bilang bullshit, omong kosong. Omong kosong. Dulu kan pernah sakit, ngerengek minta sembuh, habis sembuh. Dulu pernah miskin, kismin, sekismin-kisminnya, sekarang jadi orang sekaya-kayanya. Dulu lagi kismin, ya Allah, Senin Kamis puasa tahajud nggak lewat. Begitu dikasih oleh Allah, gaya hidupnya berubah total. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Semoga Allah berikan taufik untuk kita bisa memanfaatkan sisa waktu kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga kita bisa menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.